Untuk kelas 7 hari ini kita akan membahas soal ujian tengah semester kemarin, biar kalian bisa tahu di mana letak kesalahannya dan harus belajar lagi biar nilainya lebih baik. Sekarang sambil diperhatikan untuk soal yang kemarin nomor 1. Toharoh menurut bahasa artinya apa? Bersih. Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Nomor 1A. Nomor 2. Nomor 1A. Nomor 2, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Apa itu? Iya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara najis dan apa satunya? Hadas. Kalau najis itu sesuatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah, itu namanya najis. Ya, berarti jawabannya apa? C ya. Nomor 2 C. Kalau hadas apa, Mas? Hadas itu apa? Keadaan seseorang. Harus ada seseorang. Kalau hadas itu sesuatu yang menempel pada diri seseorang. Misalkan Mas Kamal sekarang lagi punya hadas besar atau hadas kecil, yang tahu siapa? Ya Mas Kamal sendiri. Kan yang lain nggak tahu. Kalau Mas Kamal tadi berangkat sudah wudhu, ternyata di sini kentut dut. Nah berarti dia punya hadas apa? Kentut hadas apa? Ya Allah, kentut. Ya hadas kecil. Nah, jadi keadaan seseorang ya yang menempel pada diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak sah melakukan ibadah. Contohnya ibadah apa? Sholat. Kalau kalian punya hadas, boleh nggak sholat? Tidak boleh, itu namanya hadas. Kalau najis, sesuatu yang terlihat kotor, misalkan kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, sesuatu yang najis harus dibersihkan. Paham nggih? Wis. Diperhatikan itu nomor 2 jawabannya C. Nomor 3, bangkai dan darah termasuk najis? Bangkai dan darah najis mutawasitoh. Masya Allah. Belajar lagi Mas. Najis ada berapa? 3. 1 najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Ini najis ringan, contohnya apa? Najis, ayo kencingnya bayi apa? Bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Itu ya, itu namanya najis mukhafafah. Yang kedua najis apa? Mutawasitoh. Apa najis mutawasitoh? Najis sedang. Contohnya apa? Ya, darah, kotoran ayam, kotoran manusia, bangkai, itu namanya najis mutawasitoh, sedang. Standar yo najisnya kalian, kotoran kalian tuh mutawasitoh, kotoran hewan mutawasitoh, darah mutawasitoh, nanah mutawasitoh, itu najis. Kalau yang ketiga najis apa? Mughaladzah. Apa itu najis mughaladzah? Iya, najisnya liurnya anjing, terus kotoran babi, anjing. Paham nggih? Itu najis ada 3, diingat-ingat. Mas Faiz jangan ngobrol sendiri. Nomor 4, di bawah ini merupakan sebab-sebab seseorang memiliki hadas besar, kecuali head hadas besar atau kecil? Besar. Nifas hadas besar atau kecil? Besar. Wiladah besar atau kecil? Besar. Wiladah ya besar le Mas. Darah ketika mengiringi kelahiran tuh hadas besar. Berarti jawabannya yang betul C. Ya. Nomor 5, air salju tergolong ke dalam golongan air apa? Mutlak. Air mutlak itu air yang suci, bisa digunakan untuk bersuci, berwudu. Jawabannya apa? D. Nomor 6, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan alat bersuci, boleh air, boleh alat yang lain. Namanya apa? Istinja. Nomor 6 B. Nomor 7, menurut bahasa sholat artinya doa. Ada yang salah?
Gampang ini. Sholat menurut bahasa artinya doa. Duduk di antara dua sujud menggunakan duduk iftiros. C. Ya, salah. Nomor 9, berikut yang bukan termasuk rukun. Yang bukan rukun mana? Membaca iftitah. Membaca iftitah masuk apa? Sunnah. Sujud yang dilakukan karena lupa namanya apa? Sujud sahwi. Air kencing bayi perempuan yang hanya minum ASI. Mukhafafah tadi air kencing apa? Bayi laki. Kalau ini bayi perempuan. Najis mutawasito. Najis kan ada 3 tadi loh Mas. Berikut ini yang bukan termasuk hadas besar. Yang bukan hadas besar mana? Keluar air mani ya hadas besar harus mandi. Buang air besar ngengek Mas. Buang air besar itu. Nah, ya buang air besar itu najis. Apa namanya hadas kecil. Diingat-ingat B jawabannya. 13 menurut bahasa najis artinya sesuatu yang dianggap kotor. B. Wudhu secara bahasa artinya bersih dan indah secara bahasa. D. 14. Macam-macam air mutlak kecuali yang bukan air mutlak apa? Air kelapa. Air mutlak itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air kelapa bisa buat wudhu. Loh, Masya Allah, masa kok bisa le Mas? Sampai wudhu masa nganggo air kelapa? Boleh diminum tapi tidak boleh untuk wudhu. Kecuali air kelapa. C. 16. Duduk di antara maaf ini diganti ya. Duduk tasyahud akhir. Duduk apa? Tawaruk le Mas. Tawaruk itu duduk di tasyahud akhir. B. Dalam sholat membaca doa iftitah merupakan sunnah sholat. B. Waktu sholat yang berakhir sampai matahari terbit. Subuh. Saat matahari tergelincir tanda masuk waktu maghrib. Tergelincir itu masuk maghrib. Yang terakhir duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah merupakan rukun sholat. Ya. Itu pembahasan untuk materi kemarin. Jadi kalian bisa tahu mana yang salah. Jadi harus diperbaiki lagi, belajar lebih giat lagi. Ya, belajar lebih giat lagi nanti agar ulangan akhir semester nilainya lebih baik. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.